Nah, kita akan undang adik-adik di rumah untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, sekarang kakak mau undang adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat dulu ya, supaya bergerak nih badan-badannya ya. Oke? Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Bisa ya adik-adik ya? Bisa ya? Ayo, silakan angkat musiknya. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Ya Tuhan, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. Amin. Ya, sebelum kita nanti mau mendengarkan hukum Taurat, pokoknya hari ini mengenai berdoa. Kita masih punya lagu ya tentang saya senang berdoa. Bisa ya di rumahnya? Ada gerakannya kan? Saya senang berdoa, tangannya dilipat. Boleh ya adik-adik? Ya, silakan angkat musiknya. Saya
sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dosa kitanya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kakak undang kembali adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kakak mau ajak kalian bernyanyi sebagai anak terang. Ya dong, kalian semua anak-anak terang, anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan Dia mati di kayu salib. Ya, ada gerakannya, ikutin gerakan kakak Naomi, kakak Kesia, kakak Liana, nyanyi aja ya. Ikutin adik-adik di rumah. Silakan Aman.
26 ayat 1 aja ya adik-adik. Sudah dibuka semua? Sudah siap? Ya, kita akan diiringi musik. Silakan Amang. Epistel untuk kita atau ayat bulanan untuk kita, yaitu yang tertulis Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-15. Yosua pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku akan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya, kakak undang untuk berdiri sambil membuka kidung jemaatnya, karena habis nyanyi kita akan mengaku pengakuan iman rasuli ya adik-adik ya. Kita akan buka kidung jemaat dari kidung jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kakak cuma ada 2 pengumuman
siapa yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Februari. Nah, adik-adik boleh berdiri di rumah ya. Nanti kakak kasih kado dengan nyanyian. Sudah semua yang berulang tahun berdiri di rumah? Siap ya? Nah, musik aman. Harus mengumpulkan persembahannya. Nanti tolong disimpan dulu sama mama. Mungkin mamanya mau antar ke gereja, atau boleh entah setiap bulan kakak-kakak dengan abang-abang sekolah minggunya boleh kok. Kalau di telepon kalian, kak ambil ya kak ke rumah, boleh. Kakaknya siap loh. Ya adik-adik jangan lupa ya. Boleh? Ya boleh duduk. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tapi bukan kakak sekolah minggu yang membawakan firman Tuhan adik-adik, yaitu pendeta kita. Nanti didengar ya apa aja pesan-pesan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah ya. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi dulu satu ayat dari buku Kidung Jemaat 460. Musik aman. Biarlah firman yang akan kami dengar, kami pahami dan kami cintai, dan kami semua anak-anak sekolah minggu bersatu hati melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekalian, anak sekolah minggu HKBP Kamaraya yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada hari ini di akhir bulan Februari. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Sudah dibuka kitabnya, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mari kita sama-sama membacanya dari tempat kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama
Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, sekolah minggu HKBP Kamar Raya yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kalian merasa sedih? Pernahkah kalian merasa ketakutan? Pernahkah kalian merasa gentar di dalam hidup ini? Saya yakin tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah bersedih, yang tidak pernah merasa takut, yang tidak pernah merasa gentar. Karena kita manusia, kita pasti sering mengalaminya itu. Tapi persoalannya adalah saat anak sekolah minggu bersedih. Kenapa sedih? Katakanlah orang tuanya lagi sakit. Kenapa sedih? Katakanlah misalnya mainannya rusak. Kenapa bersedih? Misalnya opungnya meninggal dan lain sebagainya. Lalu dia merasa takut. Takut tentang apa? Ya bisa saja dia merasa takut kalau dia sudah melakukan kesalahan. Dia gentar. Kenapa gentar? Karena ada sesuatu hal yang tidak benar yang dia lakukan. Orang yang bersedih, orang yang pernah merasa takut, orang yang pernah bergentar di dalam hidupnya, itu wajar. Tapi yang paling penting, apakah yang anak sekolah minggu lakukan saat kalian di rumah pernah bersedih, pernah takut, pernah gentar? Dan ternyata tidak hanya manusia biasa yang pernah merasa sedih. Tuhan Yesus juga pernah sedih. Bahkan dikatakan, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Kenapa? Karena tidak lama lagi Yesus akan menjalani yang disebut Via Dolorosa. Yesus akan menjalani perjuangan terakhir sampai mati disalibkan di Bukit Golgota. Kenapa Yesus bersedih? Karena dia harus dihukum, bukan karena kesalahan yang dia lakukan, tapi Yesus yang kita cintai dan mengasihi kita, dia harus mati karenaku dan karenamu. Yesus juru selamat akan menjalani masa-masa sulit, yaitu dia akan dikorbankan agar anak-anak sekolah minggu semuanya mendapatkan keselamatan. Boleh bersedih, boleh takut, boleh bergentar, tapi apa yang Yesus lakukan? Ini menjadi satu nilai penting bagi kita semua. Kalau pernah merasa sedih, kalau pernah merasa takut, pernah merasa gentar, Yesus mengambil satu tindakan yang tepat. Apa itu? Berdoa. Gak ada gunanya anak-anak kalian bersedih hanya bersedih saja. Gak ada gunanya anak-anak takut saja.
bermuatan di dalam hidupnya. Ya, jadi jangan hanya bersunut-sunut, jangan hanya cemberut, jangan hanya meres-meres atau apa yang dia lakukan. Tapi lihatlah, Yesus melakukan semuanya. Diam-diam dia pergi ke taman Getsemani. Di sana dia berlutut dan berdoa. Yesus sebagai anak Allah, dia dekat dengan Bapaknya. Pertanda seorang anak dekat dengan Bapaknya, dekat dengan orang tuanya, maka dia harus rajin berkomunikasi. Pertanda kita punya ayah, punya orang tua, kita harus sering bercakap-cakap, curhat. Ya, jangan curhat ke tempat-tempat yang lain. Jangan cerita persoalan ke tempat-tempat yang lain. Tapi orang tuamu harus menjadi keluarga tempatmu untuk bercerita tentang apapun yang sedang kalian alami. Tugas yang tak selesai, gitu ya, pelajaran yang sulit, atau apapun persoalan yang sedang dihadapi. Maka pertanda kita punya orang tua, anak harus dekat kepada orang tua. Nah, Yesus dia dekat dengan Bapaknya. Itu sebabnya saat persoalan itu datang, dia memanggil Bapaknya, dia berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah apa yang dia minta. Bukan dia katakan, Tuhan, ini yang aku mau, tolong berikan ini. Bapak, aku mau ini. Kalau enggak, aku tidak mau. Berdoa sama dengan meminta. Meminta tidak boleh memaksa. Lihatlah yang dikatakan Yesus kepada Bapaknya. Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apa itu cawan? Cawan berisi anggur. Ya, apa itu artinya? Menandakan penderitaan itu sudah di depan matanya. Dia bilang, jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Ingat ya anak-anakku, meminta tidak boleh memaksa. Karena doa bukan memaksa. Tapi orang yang berani meminta, orang yang berani berdoa, dia tahu dan percaya jawaban dari doanya adalah apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Jadi penting, sehingga kalau kita pun berkomunikasi dengan orang tua, dengan siapapun, jangan memaksakan kehendak. Ya, ada pula di rumahnya cemberut, kalau gak dikasih aku ngambek. Ya, kalau gak diturutin aku begini. Itu bukan anak Tuhan. Ya, tapi Bapa lebih tahu apa yang terbaik untuk Yesus. Orang tua jauh lebih tahu apa yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ini yang harus kita lihat. Maka di dalam semua persoalan itu, anak-anakku, doa menjadi solusi yang pertama dan paling manjur. Ya, kau sedang bersedih, kau sedang berduka, kau sedang menginginkan sesuatu hal, kau sedang gentar dan takut tentang apapun juga itu. Maka tidak ada gunanya kalau kita tidak mengakhirinya dengan berdoa, meminta kepada Allah. Nah, ternyata di sini sana Yesus berdoa 3 kali ke taman Getsemani. Murid-muridnya ngantuk, murid-muridnya tertidur. Makanya Yesus katakan, gak sanggup kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku. Yesus kecewa dengan murid-muridnya, tidak tahan lagi dengan rasa kantuknya. Maka 3 kali Yesus ke taman Getsemani, 3 kali dia mendapatinya sedang tertidur. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin anak sekolah minggu HKBP Kamar Raya anak yang rajin berdoa. Abang Pendeta mau ingatkan, khususnya kalau doa mau tidur, ya mau tidur malam, semua berdoa ya, harus berdoa. Jangan ngantuk dulu baru ingat berdoa, nanti jadi ketiduran, nanti jadi malas. Tapi saat kita belum mengantuk untuk doa malam, berdoa dulu sebelum tidur. Ya, maka kalau kita sudah rebahan misalnya di kamar, berdoalah sebelum tidur. Jangan terlalu ngantuk dulu. Murid-muridnya tadi tidak tahan di sana. Doakan orang tuamu, doakan keluargamu, doakan kakak abang adikmu,
semuanya seisi rumah. Kenapa? Karena dengan berdoa kita yakin kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan kita. Kalau Yesus pun berdoa, apalagi kita manusia. Makanya pesan Yesus kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Apa itu berjaga-jaga? Siap sedia kapanpun. Apa itu berjaga-jaga? Selalu dalam kesiapan rohani menanti datangnya sesuatu hal di dalam hidup kita, terlebih pertolongan dari Tuhan. Maka ini menjadi satu kekuatan. Kalau kita sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan, jangan lupa tanyakan diri, ingat, udah berdoa gak ya? Udah berdoa belum ya? Ya, jangan-jangan ini sering terlupakan di dalam kehidupan kita. Maka Yesus akhirnya dia bersedia menjalani kesulitan, bersedia menjalani penderitaan. Kenapa? Dia percaya diri, dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan dia yakin sepenuhnya doanya akan mendapatkan kekuatan baginya. Maka setelah kita berdoa, anak-anakku, ketakutan tadi harus hilang, kegentaran itu harus hilang. Setelah kita berdoa, keyakinan dan keteguhan harus itu yang kita pegang. Itu gunanya kita berdoa, karena kita yakin setelah kita mengatakan amin, Tuhan akan selalu menopang dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman yang telah kami dengar mengajar dan mengingatkan kami. Apapun kesulitan yang sedang kami hadapi, kami mau seperti Yesus. Dia mengasihkan diri berdoa di Taman Getsemani, karena dia meyakini doa adalah jalan menerima kekuatan dari Engkau. Maka biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu, AKBP Kamal Raya, saat kami bersedih, saat kami berduka atau hal apapun yang sedang kami alami, langkah pertama yang kami lakukan adalah berdoa, sehingga ketakutan, kegentaran kami sirna, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, beri mereka sukacita, semangat, berkati mereka kesehatannya, pendidikannya, kegiatan mereka sehari-hari. Jika ada saat ini mereka yang sedang sakit, kami memohon sembuhkanlah anak-anakmu. Bahkan kalau ada orang tuanya, keluarganya yang terbaring karena sakit, kiranya pengasihan dan kesembuhan daripadamu Engkau curahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kakak harapkan kalian bisa melakukannya sedikit aja apa yang dibilang pendeta. Nah, kalian tadi bilang persembahan. Nih, Kak Riana bawa kantong persembahan. Adik-adik juga ya, persembahan jangan lupa. Pada saat nanti persembahan, kalian persiapkan persembahannya di rumah. Nanti kasih mama sayang, oke? Ya, siapkan persembahannya. Kita bernyanyi di Son Adong. Silakan Mama. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.